Saudara, tema kita pengharapan Allah, I'm possible. Ya, walaupun saudara kita boleh belajar dari tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, ya, bahwa ada contoh tentang tema kita ini, yaitu Abraham. Tapi juga saudara, contoh Abraham ini yang ada di Alkitab. Tapi ada banyak contoh-contoh lain sampai sekarang, saudara. Ya, bahwa pengharapan Allah itu I'm possible. Ya, nanti saya cerita. Ya, sampai sekarang. Nah, maka saudara, jangan kita kemudian hanya berada iman kita itu di belakang, terus yang sudah lampau-lampau aja gitu ya. Padahal kita hidup zaman sekarang. Kita hidup kini, gitu loh. Kan kita gak hidup 40 tahun lalu, ya enggak? Itu hanya pengalaman masa lalu. Tapi yang penting pengharapan itu senantiasa di depan. Pengharapan itu ada di depan kita. Ya, ada 3 hari yang kita punyai. Ada 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok. Iya kan? Nah, hari ini, kalau kemarin sudah orang Jawa bilang furbe. Orang Jawa itu bukan orang Jawa, orang Londo. Furbe itu sudah lalu, ya, behind, sudah lewat, ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang penting sebenarnya, kalau yang ke depan, besok belum terjadi kan? Nah, disitulah pengharapan itu. Plus hari ini. Jadi tadi pagi saya berdoa misalnya, ya kan? Saya yakin ibu-ibu juga berdoa, Tuhan pimpin saya hari ini, betul nggak? Ya, sudah dijalani belum hari ini? Ya belum, baru bangun kok gitu ya. Pengharapan itu kini dan besok. Khususnya itu besok. Yang kini, oke, bersama Tuhan. Nah, dalam masa kini itu, dalam pengharapan iman Abraham, dituliskan di sini itu ada masalah keyakinan. Ya, di dalam pengharapan itu ada keyakinan, ada masalah iman itu. Pengharapan tanpa keyakinan nggak ada artinya, sia-sia, saudara. Coba, saudara, Abraham itu umur 100 tahun pada waktu itu. Sarah itu lebih muda, 90 tahun. Sudah tua sekali ya, kalau orang sekarang ini sudah tua sekali, 100. Saya punya tante umurnya 105, nggak bisa apa-apa dah. Sudah 3 tahun nggak bisa apa-apa. Ya. Ngomong apa ya tante? Adanya mamah mertua saya. Oke. Maka saudara, dalam perjalanan Abraham yang lanjut usia ini, Allah menjanjikan apa? Menjanjikan apa Allah? Allah menjanjikan apa? Anak. Ya, menjanjikan anak kan? Bahkan anaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, ya kan? Loh, yang bener dong. Nawang 1 aja belum punya kok. Sarah sudah 90 tahun, sudah nggak haid lagi, sudah mati katanya gitu ya, sudah tua. Tapi Abraham tetap punya keyakinan. Nah, ini penting. Ya. Dan itu bukan cuma kali ini ya, bukan cuma masalah janji ini, nanti kemudian si anak ini yang namanya Ishak itu ya, umur 12 diminta oleh Allah itu dikurbankan di Bukit Muria, ya di Gunung Muria. Nah, itu oleh orang-orang Islam kemudian dirayakan, oleh orang-orang Muslim ini dirayakan sebagai Idul Adha. Tapi yang dikorbankan Ismail gitu loh. Ceritanya, oke? Tapi yang penting saudara, pada waktu perjalanan ke atas bukit itu, Ishak ini tanya, Bapak, kayunya ada, apinya ada, dombanya mana?
Iya kan? Itu Kejadian pasal 15 itu ya. Dombanya mana Papa? Abraham jawab apa? Nanti Tuhan akan menyediakan. Itu keyakinan, saudara. Itu iman itu. Abraham yakin nanti. Dia nggak bilang gini, kamulah nanti yang dikorbankan. Nggak bilang gitu. Tuhan akan menyediakannya anakku. Padahal yang akan dikorbankan siapa? Ishak. Yang tanya ini kan. Nah, apa yang terjadi saudara? Indah sampai di sana, disiapkan mesbahnya, kayunya disiapkan, kemudian Ishak juga diikat, ya. Terus apa? Mau disembelih, ya kan? Tunggu dulu, katanya ya, ada kambing, domba yang nyangkut di semak-semak, ya. Kemudian Abraham mengambil domba itu, Ishak dibebaskan, domba itu yang dikorbankan. Jadi ada berulang kali, saudara, maka kemudian pembenaran Allah, tadi yang dibacakan juga di ayat yang ke-20 tadi, ya saya bacakan lagi, namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ya, jadi kemudian saudara, ia memaknai hal itu. Nah, maka kemudian Paulus itu menulis suratnya ini kepada jemaat di Roma, ya, mengambil contoh tentang Abraham ini, tentang pengharapan, ya, tentang kemampuan Allah, tentang impossible ini, yang manusia sudah impossible, sudah nggak mampu dah manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mampu. Bagi Allah semuanya mungkin. Bagi Allah semuanya mampu. Itu. Saya kasih kesaksian kecil saudara, tapi memang masa lampau sebenarnya. Tapi bolehlah sebagai contoh gitu ya. Pelayanan saya pertama itu di GKI Madiun. Tahu GKI Madiun? Di Jawa Timur. 5 tahun saya di sana. Tahun 74 sampai 79 saya di Madiun. Sebelum saya pindah ke Nurdin tahun 79 saya ke Nurdin. 8 tahun di sana sampai 87 baru kemudian ke Samanhudi. Nah, saudara, di GKI Madiun itu Pendeta Daud Adi Pesetia sebelum saya membuat sekolah Kristen TK dan SD. Itu di ruang konsistori lah, di pinggir gitu tuh, ya ruang pertemuan lah gitu, balai pertemuan TK B, TK C. Kemudian kelas 1, kelas 2, habis dah tempatnya. Kelas 3-nya di gereja, saudara, bangku yang segini-segini, lebih kecil sih kita. Angkatin kalau minggu malam, minggu sore, setelah kebaktian pemuda, untuk kelas hari Senin sampai Sabtu. Waduh, saya datang itu, waduh kalau gini pasti nggak mungkin. Kita harus punya tanah. Duitnya dari mana? Wah, ini jemaat di Madiun itu juga kecil, sudah bukan jemaat gede seperti Samanhudi, seperti Gunung Sahari, enggak loh. Jemaatnya cuma 250-an waktu itu sama anak, salah kira-kira segitu. Ya, apa yang terjadi? Waduh, padahal ada tanah gereja, sebelah gereja itu sebelah kiri gereja. Kalau kita masuk gereja sebelah kiri, jadi masuk itu sebelah sana lah gitu ya. Saya waktu datang itu ada jendela gitu, kemudian saya lihat loh kok ada mobil truk itu 2. Saya tanya sama penatua waktu itu, ini truknya siapa? Oh, punyanya emak di belakang, family dari yang ngasih tanah ini gitu. Waduh, saya deketin emak ini. Cuma mau beli 300.000 karena dia nganggap bahwa tanah ini pesugihan dia. Dia yang tadinya miskin tahun 40-an dikasih itu gereja. Waktu itu belum GKI, masih yang waktu Tokohue atau Pingstren Church gitu ya, pokoknya bukan GKI, dikasih tanah itu gitu loh ceritanya. Apa yang terjadi saudara? Cuma mau 300.000, mak. Kalau 300, saya bilang bukan mak, wak. Kalau 300.000 nggak bisa buat apa-apa. Saya pamit karena cucunya dia ini sekolah minggu di kami gitu loh ceritanya. Jadi, wak, kami akan gugat loh. Jadi mau digugat pamit dulu. Saya gugat itu saudara.
Ya bukan saya lah, majelis jemaat dari pengacara, teman saya di Malang, yang tadinya SMA sama-sama, ya jadi pengacara dia sudah. Nah, apa yang terjadi saudara? Pengacara dia dengan pengacara kami ketemu di pengadilan kan. Pengacaranya bilang begini saudara, kami akan habiskan 1,5 juta untuk pengadilan di Madiun, pengadilan di Pengadilan Tinggi Surabaya, nanti sampai kasasi pun kami akan habiskan 1,5 juta. Kemudian saya sampaikan itu karena pengacara saya nyampingin pada saya sampaikan kepada penatua di Madiun itu ya bahwa ini begini ceritanya. Udah gini aja deh, diputuskan majelis jemaat 1,5 juta dikasih kami dah, di depan pengadilan kita damai. Emak ini akan dikeluarkan dari itu damainya ini ya, di keputusan pengadilannya, dikontrakkan rumah 3 tahun, emak ini keluar gitu loh. Padahal dijual ke kami 1,5 juta kan, tadinya cuma 300.000. Nah kami dapat tanah 1.900 lebih, harganya 2 juta di tengah kota Madiun. Kami bangun sekolahan. Ceritanya gitu. Nah, bukan gitu aja ceritanya. Kalau gitu aja kan beres gitu ya kan. Emak ini seneng dukun-dukunan. Emak ini seneng dukun-dukunan itu. Terus tata usaha dari sekolah ini, itu keponakannya emak ini. Tanya sama saya, Pak Yo, emak itu tak minta, dia bilang emak ya, emak ini minta tanggal lahir Pak Yo, nama Pak Yo dan sebagainya. Dikasih nggak Pak Yo? Kasih. Kalau kamu nggak dikasih, nanti kamu dibenci sama uak ini, sama emak ini gitu kan. Loh Pak Yo ngerti mau diapain? Tahu saya mau didukunin, saya mau disantet, saya bilang gitu. Saya ngerti saya bilang gitu. Tuhan itu lebih kuasa daripada dukun-dukun, saya bilang gitu. Ya enggak? Saudara percaya enggak ibu-ibu? Tuhan itu lebih kuasa sama dukun-dukun itu nggak ada artinya. Saya sekarang nggak meninggal. Malah sehat. Jadi, saudara, Allah itu mampu sehingga kita bisa menyatakan I'm possible, gitu loh. Jangan kemudian, aduh Tuhan, saya kok berat begini ya, sakit kok nggak sembuh-sembuh ya. Istri saya itu sakit 3 tahun, liver kanker. Tapi doa istri saya didengar Tuhan. Gak aneh kan? Bukan sembuh loh. Doanya apa sih? Kalau tadi tuh ceritanya di Madiun kan ya. 50 tahun lalu itu tahun 75, kira-kira 76. Istri saya itu pakai BPJS karena harus kemo dan sebagainya pakai BPJS. BPJS itu gak bisa pilih dokter, gak bisa. Istri saya minta di MRCCC Semanggi waktu itu, gak mau ke Darmais, gak mau. Kemudian dia jadi rujukannya 2 kali itu dari puskesmas ke Pelni baru ke MRCCC dari perkebunan ini. Istri saya doa Tuhan biarlah dokter yang akan mengoperasi kami kenal atau kami dikenal. Sebab kalau kami kenal dokternya itu enak ngomongnya, itu ngobrolnya, konsultasinya itu enak gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara? Kan nggak sambil dokter, Bapak pendeta ya? Lu coba. Sampai saya tanya, dokter dari anggota mana? Saya anggota GKI Panglima Polim, Kebayoran Baru. Saya sudah lama sekali nggak ke Panglima Polim, karena istri saya itu kena kanker itu tahun 2015, saudara. Sampai 2018 itu. Itu yang mau operasi itu, Dr. Adianto Nugroho ini anggota Panglima Polim. Aneh kan? Aneh nggak? Mujizat nggak? Mujizat itu. Nah, kemudian setelah dia diambil 1/3, yang 2/3 ini masih ada, saudara. Waduh, harus di kemo. Ya oke, di kemo. Kembali, saudara, di MRCCC. 4 kali ganti obat kemo loh, saudara. 4 kali. Setiap kali itu 6 kali, 6 kali, 6 kali, 6 kali. Seminggu sekali lu coba. Saya sampai tanya itu sama dokternya. Karena dokternya kenal baik sama saya. Nah itu kembali istri saya itu doa Tuhan biarlah dokternya yang melayani kami kenal atau kami dikenal.
Ternyata kenal waktu kami masuk untuk dokter kemo ini. Tahu siapa saudara? Anaknya Profesor Singgi Gunarsa. Profesor Singgi Gunarsa itu anggota Saman Hudi. Anaknya juga anggota Saman Hudi, kenal sama saya. Nggak kira kan? Aneh nggak? Aneh ya? Tuhan itu membuat kita menjadi possible. Ya, saya masih bersyukur sampai Tuhan. Aduh Tuhan, terima kasih. Sebelum COVID istri saya meninggal. Kalau sudah COVID, aduh saudara, seminggu 2 kali pergi ke rumah sakit, amit-amit kan, bukan nggak? Waduh, seminggu 2 kali loh. Jumat pergi ke rumah sakit untuk periksa darah. Senin datang lagi untuk lihat darahnya kalau kurang, untuk kemo, ditransfusi saudara. Ditransfusi. 1 pack itu 1 hari, semalam. Dari siang sampai besok. Kalau 2 pack, 2 malam. Saya dampingi istri saya. Ya, nggak boleh bawa kasur gulung, nggak boleh saudara. Nggak boleh karena di BPJS sih. Saya tidur di kursi, kepalanya di tempat tidur sama istri saya gitu. Karena apa, kalau itu mau kencing itu berarti dibawa terus itu ya, itunya itu. Darahnya itu kan repot saudara. Pelayan di salnya itu 8 orang, 2 sal, 8 orang ini, 16 berarti ya, itu perawatnya cuma 4 saudara. Karena BPJS. Nah, maka harus dilakoni seperti Abraham ini. Harus dijalani. Ya, Allah itu mempunyai pengharapan. Maka pengharapan Allah kan, seperti Allah menciptakan alam semesta ini. Pengharapannya apa? Segala sesuatu baik, ya kan? Kejadian pasal 1. Semuanya baik yang diciptakan Allah. Diserahkan pada manusia. Nah, disitulah letaknya saudara. Manusia ternyata merusak lingkungan dan seterusnya dan lain-lain saudara. Tapi aduh, ya udahlah, harus dijalani. Maka ada joke itu saudara. Joke itu lelucon. Allah menciptakan seluruhnya, ya, alam semesta ini. Betul ya? Allah yang menciptakan. Lainnya China. Yang lainnya China. Baju, ya. Semua loh, hampir semua katanya. Kain ini dibuat dari apa saudara tahu? Dibuat dari apa tahu? Nggak pernah lihat di YouTube atau di Facebook ya. Dibuat dari apa? Dari kulit pisang. Lu coba. Dari kulit pisang buatnya. Dari apa itu? Pohung itu apa? Ubi, bukan pohung, bukan ubi. Ubi kayu. Singkong, singkong. Simaknya ada di sini simaknya. Singkongnya cuma 1. Singkong ya. Itu coba saudara. Kacwa itu dibuat kopi. Kacwa dibuat kopi, diternakin saudara. Ribuan jutaan dibuat kopi, lo coba. Saya sampai waktu saya baca itu, saya tunjukkan pembantu saya. Nia mau kopi kacwa nggak? Waduh, masuk kacwa itu dipelihara saudara. Tapi memang gizinya ternyata tinggi. Kacwa itu gizinya tinggi saudara. Kita aja yang, aduh, digot-got itu kotor. Padahal gizinya tinggi, aneh kan? Nggak tahu diolah pakai mesin, waduh, disemprot pakai air segala, nggak ngerti saya. Proses begitu rupa, wah udahlah. Jadi jutaan itu dibuat kopi. Terakhir 2 hari lalu atau 3 hari lalu saya lupa, hari Minggu atau hari Senin saya lupa. Tahu apa? Daging nggak perlu kandang katanya. Daging itu nggak perlu kandang. Sebab kandang itu perlu berapa hektar itu untuk piara sapi, piara kambing, piara ayam. Dibuat secara apa itu elektronik.
Hebat nggak? Bisa begitu. Rasanya sama katanya. Tapi nanti akibatnya nggak tahu. Ya, tapi kan luar biasa, saudara. Persis daging itu, ya daging apa sengkel misalnya, persis sudah. Rasanya juga persis sama. Waduh. Padahal itu dari kimia. Seperti apa, saudara? Kalau saya bikin beli buah, entah apel atau apa, yang tanpa biji itu GMC, itu genetic modified, itu apa? Itu modifikasi genetik gitu, yang tanpa biji. Bukan tanpa biji bisa tumbuh. Nah, karena diproses begitu rupa, saudara. Lu coba. Hebat ya manusia ini ya. Hebat nggak manusia ini? Impossible. Saudara, jangan kita kemudian aduh nggak bisa apa-apa deh, nggak bisa apa-apa. Jangan. Kalau kita disugesti dengan nggak bisa sungguh gitu loh. Aku mampu, aku bisa punya Allah yang luar biasa gitu loh. Ya, maka jangan sugestinya nggak mampu, I'm possible. Aku sugestinya aku mampu, I'm possible. Karena pengharapan Allah itu memungkinkan, bukan ketidakmungkinan. Nah, biarlah kita saudara boleh belajar dari Abraham yang sampai mengorbankan Ishak sekalipun, ya. Pada waktu itu, ya Tuhan Yesus dikatakan di sini ya, di bagian ayat terakhir, yang mati disalib, dikubur, dibangkitkan kan, dimungkinkan sama Bapa Surgawi itu. Sehingga kita juga punya pengharapan bukan kepada orang mati, tetapi kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Ya, sehingga kita boleh teguh dan kokoh dan perkasa menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita siapa? Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, saudara. Yang menyelamatkan kita Taurat. Enggak loh. Yang menyelamatkan kita perbuatan kita. Enggak. Itu kalau Buddha yang melepaskan manusia itu dari karma dan dari tindakan perbuatan. Maka ada Waisak itu kan. Itu untuk memperingati Siddhartha Gautama. Ada Trisuci Waisak itu, kelahirannya, pencerahannya, dan kematiannya jadi satu. Ya, Siddhartha Gautama ini. Tapi harus berbuat kebaikan. Tidak, saudara. Orang yang melakukan Taurat dengan kebaikan dan sebagainya dikatakan di sini, kalau tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ada Taurat, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukannya. Gak ada. Gak ada satu orang pun yang mampu. Ya, maka kita percaya, beriman dalam pengharapan Allah itu. Sehingga kita bisa dimampukan untuk menikmati keselamatan. Ya, amin. Tuhan bersama-sama saudara dalam perjalanan iman ini.